Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7 WD ketiga yang terdiri dari saya sendiri, Robert Kelvin Tudai, kemudian ada Dimas Krisdiantoro, Bintang Octavia, Mentari, dan Puspita Ajeng. Kami akan membawakan capstone dengan topik hubungan perawatan paliatif pasien BPJS menggunakan metode pendekatan iman Kristen berdasarkan doktrin eskatologi. Selamat menyaksikan. Perawatan paliatif atau perawatan dengan pasien terminal memiliki konsep perawatan di mana prosesnya dimulai semenjak awal diagnosis ditegakkan untuk menyelesaikan permasalahan fisik, fisiologis, sosial, kultural, dan spiritual yang mendapatkan penanganan dan pelayanan yang baik. Sebab orang yang mendapatkan perawatan paliatif merupakan pasien yang menderita sakit terminal atau kronis. Penderita penyakit terminal perlu pengobatan secara holistik, yakni pelayanan paliatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rohaniawan, keluarga, relawan, dan sebagainya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disingkat BPJS Kesehatan yang bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan perawatan pasien. BPJS Kesehatan menyediakan 3 kelas. Perbedaan pelayanan kesehatan kelas BPJS terlihat dari besarnya iuran bulanan yang dibayar. Fasilitas rawat inap sesuai dengan kelas. Sedangkan persamaannya setiap kelas BPJS sama-sama mendapatkan perawatan kesehatan yang sama. Pelayanan kesehatan BPJS dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dan keadaan finansial pasien. Eskatologi adalah cabang teologi yang membahas doktrin tentang kematian, kondisi manusia setelah kematian, akhir zaman dunia ini, kebangkitan, penghakiman terakhir, dan nasib akhir dari yang baik dan yang jahat. Eskatologi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu eskatologi umum dan eskatologi individu. Eskatologi umum adalah tentang kedatangan Kristus, penghakiman terakhir, hukuman kekal bagi orang-orang yang tidak percaya, dan pahala bagi orang-orang percaya, dan hidup bersama Tuhan di surga, di langit dan di bumi yang baru. Sedangkan eskatologi individu adalah peristiwa masa depan yang akan terjadi pada pribadi dan peristiwa besar yang akan mempengaruhi seluruh alam semesta. Eskatologi memiliki setidaknya 4 aspek utama. 1. Penghakiman Tuhan atas orang fasik. 2. Pernyataan otoritas Allah dalam kerajaannya pada akhir zaman. 3. Kedatangan Kristus atau Mesias pada akhir zaman. Dan 4. Pahala serta tempat yang disediakan bagi manusia setelah kematian mereka. Bagaimana perawatan paliatif diberikan pada pasien memiliki pengaruh pada pelayanan kesehatan dengan penggunaan fasilitas BPJS, di mana pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan pasien dan peralatan yang tersedia, di mana apabila pelayanan tidak diberikan secara maksimal, maka akan menjadikan beban untuk keluarga klien dan memiliki dampak bagi klien. Hai, halo, Bintang. Halo Om, sorry ya ganggu waktu kerjanya. Enggak apa-apa kok. Ini Om, susternya udah datang nih untuk memeriksa keadaan Mentari. Katanya Om mau ada yang ditanyakan ke susternya. Ini susternya ada waktunya kok bisa Om tanya-tanya. Oke Om, nih. Sus, Iya, selamat pagi, Sus. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya baik, cuman saya sedang ada kesibukan sedikit di kantor. Tapi sebelumnya katanya Bapak ada yang mau ditanyakan Pak. Mungkin saya langsung disampaikan pada saya. Oh iya, Sus, benar. Jadi begini, tadi malam itu saya mimpi anak saya meninggal, Sus. Di mimpi itu, saya melihat keluarga saya menangis, dan saya juga sangat sedih. Jadi, saya kaget. Saya kebangun tiba-tiba, dan itu saya sedih juga. Saya langsung mencek anak saya, tapi saya lihat anak saya itu
di monitor jantungnya masih jalan terus. Ya seperti biasa ya, anak saya kan tidak sadarkan diri, jadi masih tidak sadarkan diri. Tapi saya di situ saya tetap sedih melihatnya, Sus. Oh iya Pak, baik-baik. Jadi itu ternyata cuma mimpi aja ya Pak ya. Itu bukan sebuah kenyataan ya Pak ya. Iya, Sus. Saya jadi khawatir banget, Sus. Saya jadinya pikir gimana kalau seandainya mimpi itu benar-benar terjadi gitu. Jadi anak saya tiba-tiba meninggal, itu saya sedih banget, Sus. Saya masih belum rela sebenarnya. Apalagi pikiran saya tadi malam tuh jadi kemana-mana, Sus. Saya langsung mau pikir apa jangan-jangan anak saya nggak bangun-bangun karena saya gunakan BPJS ya dalam rumah sakit ini. Jadinya anak saya tidak dapat perawatan yang terbaik itu dari rumah sakit. Iya Pak, maaf Pak, kami di sini tidak melakukan seperti yang Bapak katakan ya Pak mengenai pelayanan BPJS itu. Jadi meskipun di sini menggunakan BPJS, tapi saya dan semua rekan tim kesehatan yang ada di rumah sakit ini memberikan perawatan kesehatan kepada semua klien, terutama untuk anak Bapak itu seperti yang sudah seharusnya ya Pak, sesuai SOP. Oh begitu ya, Suster ya. Oke, terima kasih, Sus. Terima kasih banyak sudah bekerja dengan sangat baik untuk menyembuhkan anak saya. Terima kasih, Sus. Iya Pak, betul. Sama-sama Pak. Ya, namun perlu diingat lagi ya Pak bahwa saya ini di sini sebagai seorang perawat hanya penyalur penyembuhan saja ya, perpanjangan tangan Tuhan saja Pak. Sebab yang bisa menyembuhkan cuma Tuhan aja Pak. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan anak saya sehingga anak saya bisa sadar kembali dari komanya, Sus. Iya Pak. Ya, terkait dengan mimpi Bapak tadi malam, saya tidak bisa pastikan apakah maksud dari mimpi tersebut ya Pak. Apakah mimpi itu terjadi sebagai sebuah pesan buat Bapak dan keluarga, saya juga tidak tahu ya Pak ya. Mungkin itu hanya bayang-bayang Bapak, dibalik rasa kekhawatiran Bapak untuk anak Bapak. Oh, Yesus. Sebenarnya saya juga sudah cukup khawatir dan ya saya sudah pasrah saja dengan kondisi anak saya, Sus. Saya juga turut merasakan kesedihan yang Bapak rasakan ya Pak mengenai anak Bapak. Namun saya cuma bisa mengingatkan kembali untuk Bapak ya Pak bahwa kematian fisik itu pasti akan terjadi Pak untuk semua orang ya. Iya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Tentang perhentian kita di surga ataupun neraka, itu adalah keputusan dari Kristus sendiri ya Pak yang akan menempatkan kita itu ada di mana. Manusia tidak dapat Pak menentukan kemana nanti kelak kita akan berada ya. Namun manusia dapat memilih Pak hidup beriman pada Tuhan agar layak memperoleh keselamatan. Baik, Sus. Tapi sebenarnya saya masih takut, Sus. Apakah dengan apa yang terjadi dengan anak saya kelak nanti? Iya, apakah Bapak sebelumnya pernah mendengarkan cabang ilmu teologi yang disebut eskatologi Pak? Saya tidak pernah dengar ya, Sus. Baru pertama kali dengarnya. Iya, jadi eskatologi itu merupakan pengajaran tentang hari-hari terakhir ya Pak dalam kehidupan seseorang. Membahas doktrin tentang kematian, kondisi manusia setelah kematian, akhir zaman di dunia ini, kebangkitan, penghakiman terakhir, dan nasib akhir nanti dari manusia yang baik ataupun yang melakukan kesalahan. Iya Pak, jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa semua orang itu pasti nanti akan mati secara fisik ya Pak ya, maksudnya adalah meninggal seperti itu. Nah, roh mereka akan pergi ke tempat yang kita sebut masa antara Pak ya kalau dalam eskatologi. Nah, masa antara itu adalah di mana orang yang jahat akan masuk ke suatu tempat yang disebut Hades, sedangkan orang benar masuk ke dalam Firdaus. Di masa tersebut Pak hanya tempat sementara roh orang yang meninggal, sehingga setelah Kristus nanti datang kedua kali ke dunia ini dan terjadi hari penghakiman, baru roh-roh tadi yang di masa antara itu baru bisa pergi Pak, apakah dia ke surga ataupun neraka. Lalu bagaimana cara untuk kita menuju Firdaus kemudian kita masuk surga ya, Sus ya? Iya benar Pak, jadi roh orang meninggal itu akan berada di tempat yang disebut masa antara. Ya, di masa antara itu rohnya kalau di Firdaus ya roh tersebut mendapatkan sukacita ya Pak, dan tidak merasakan kesakitan. Sedangkan kalau di Hades dia mendapatkan penghukuman Pak atas semua perbuatan yang dilakukan selama dia hidup. Iya, dan kondisi masa antara ini belum bersifat kekal ya Pak ya. Jadi hanya karena pengorbanan Kristus Pak. Oh begitu, Sus. Baik, Sus. Terima kasih banyak, Sus. Pak, jadi Bapak tetap dapat menguatkan adik tadi ya Pak ya. Untuk kesembuhannya, Bapak dapat doa bersama untuk anak Bapak, membacakan firman Tuhan, ya bersama keponakan Bapak juga yang ada di sini. Ya, supaya setiap perkataan Kristus itu yang Bapak bacakan itu dapat ada yang mentari dengar Pak, menyejukkan hatinya, seperti itu sehingga nanti dia berangsur-angsur membaik keadaannya ya Pak ya. Jadi sekarang kalau begitu bagaimana jika kita berdoa bersama, Sus?
Dan saya mohon suster jika punya waktu untuk memimpin kita dalam doa. Apakah bersedia, Sus? Baik, saya punya waktu Pak untuk kita berdoa bersama mungkin. Ya, saya akan pimpin dalam doa ya Pak. Kakak juga ya. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Demikianlah video capstone kelompok kami. Kesimpulan kami adalah pasien dengan perawatan paliatif memerlukan perawatan yang holistik. Perawatan mencakup dukungan dari perawat dan keluarga, serta bimbingan dalam bentuk doa dan perenungan kitab suci, salah satunya mengenai doktrin eskatologi. Sehingga dengan begitu pasien dapat terus bertumbuh dalam iman walaupun sedang berjuang dalam kondisi paliatifnya. Semoga video kami ini bermanfaat dan dapat menguatkan iman saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.